Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Lumba-Lumba akan mempresentasikan produk hasil senior project kami yang disebut dengan Klausa.id. Tim kami ini terdiri dari 4 orang. Saya sendiri Dias Muhammad Noval, lalu ada Bimo Aji Fajrianto, lalu ada Farel, dan juga ada Raihan. Uh, Aplikasi Klausa ID ini merupakan sebuah aplikasi pembaca struktur kalimat bahasa Indonesia. Aplikasi ini akan akan memecah sebuah kalimat menjadi beberapa bagian dari struktur kalimat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan demikian, kita akan mengetahui kedudukan setiap kata dalam suatu kalimat. Selain itu juga, aplikasi ini juga dapat memberikan penjelasan untuk setiap kata dalam suatu kalimat yang dimasukkan. Next. Klausa.id ini dilatar belakangi oleh beberapa poin. Yang pertama adalah kesulitan anak muda zaman sekarang untuk memahami struktur bahasa Indonesia yang benar-benar. Selain itu, keinginan oleh pengguna untuk mengetahui struktur bahasa dengan cepat. Kemudian tujuan kami mengembangkan Klausa.id yang pertama adalah mengedukasi pengguna mengenai unsur kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu untuk poin kedua adalah mempermudah pengguna untuk mencari tahu unsur-unsur dari sebuah kalimat. Selanjutnya untuk use case diagram, terdapat 2 aktor di sini, yaitu pertama admin yang dapat menambahkan aturan baru dan menambahkan kosakata baru. Lalu user ada 2 hal yang dapat dia lakukan, yaitu menulis kalimat, dan dari kalimat itu kita dapat melihat hasil yang menunjukkan pertama itu struktur kalimat atau SPOK, lalu melihat pengejaan kata pada tiap kalimat, lalu melihat definisi setiap kata pada kalimat, dan terakhir lalu melihat kesalahan penulisan kata pada kalimat. Selanjutnya functional requirement, ada 4 functional requirement di sini. Pertama, cek struktur kalimat yang merupakan fitur utama dari website kami yang berfungsi untuk meminta user memasukkan sebuah kalimat yang nantinya akan diidentifikasikan struktur kalimatnya. Lalu ada arti perkata yang menunjukkan arti setiap kata yang terdapat pada kalimat yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu pengejaan kata yang menunjukkan cara membaca atau mengeja setiap kata yang terdapat pada kalimat yang dimasukkan oleh pengguna. Terakhir ada cek kesalahan penulisan yang memperlihatkan kata-kata yang salah dalam penulisannya atau typo berupa garis merah di bawah kata tersebut. Baik, untuk arsitekturnya kami tidak terlalu banyak di sini. Pertama-tama user mengakses melalui interface website yang disediakan oleh layanan Azure Static Web App. Kemudian dari Azure Static Web App itu menghubungi oleh endpoint yang disediakan oleh Azure Function App. Nah, endpoint ini yang menangani semuanya, yaitu memanggil API KBB eksternal yang kami temukan tersedia secara publik di internet. Kemudian function ini juga mengandung model AI yang telah kami train secara statis. Jadi kami train di awal, kemudian hasil training tersebut kami masukkan ke function tersebut agar bisa mengolah hasil. Nah, kesemua ini terdapat di dalam resource group yang disediakan oleh Departemen DTT. Nah, kemudian langsung kami demokan saja. Nah, untuk websitenya sudah kami host di nama domainnya secara langsung, yaitu klausa.id sesuai nama brand kami. Kemudian misalkan kami masukkan contoh kalimat, yaitu saya sedang makan pizza. Nah, salah satu kelemahan dari kami dalam iterasi ini yaitu pemrosesannya masih cukup lama dikarenakan ukuran model yang kami buat cukup besar, yaitu 1,5 giga. Mungkin untuk iterasi ke depannya dapat kami optimisasi lagi mengenai pemuatan model tersebut. Nah, seperti ini dapat dilihat struktur dari tiap-tiap kata yang telah kita masukkan. Misalnya saya di sini burn atau pronoun yang artinya kata subjek atau subjek kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian auxiliary sedang, verb atau kata kerja yaitu makan. Kemudian ada ADP.
Kemudian kamar ini noun, yaitu kata benda. Nah, kemudian jika kita klik salah satu di sini, misalnya sedang. Nah, sistem ini akan merequest ke API KBBI eksternal yang kemudian akan memuat tiap-tiap definisi kata yang ada. Misalnya di sini sedang dapat berupa adverb dan dapat juga berupa ini yang kedua. Sepertinya kata benda. Nah, kemudian untuk saya akan demokan sambil testingnya di sini. Nah, jadi untuk kami lakukan ini merupakan testing end-to-end atau integration testing sederhana yang mengetes web page secara keseluruhan dan bukan per unit. Di sini kami menggunakan framework bernama Playwright, framework JavaScript. Nah, di sini kelemahan kami muncul lagi, yaitu waktu lebihnya cukup lama. Nah, untuk iterasi kami saat ini, karena proses loading yang cukup lama, sinyal untuk sementara gagal. Jadi untuk kedepannya setelah kami optimisasi kembali, kemungkinan besar tes ini akan berhasil. Jadi untuk sementara satu-satunya hambatan hanyalah responnya yang lambat. Kemudian untuk bila kami tinjau dari sisi networking, di sini kami menggunakan custom domain yang di sini telah kami atur menggunakan Azure DNS dengan sebuah DNS zone yang telah kami atur. Nah, di sini kami hubungkan dengan custom domain di Azure Static Web App-nya sehingga bisa terhubung seperti ini. Sebentar saya tunjukkan Static Web App-nya. Nah, ini custom domain-nya yang kedua. Yang pertama ini adalah auto-generated dan yang kedua adalah custom domain. Kemudian untuk repository yang kami mungkin saya jelaskan sedikit. Di sini kami mengadopsi struktur monorepo, yaitu dalam satu repository terdapat berbagai sub-project, yaitu ada client atau front-end, server atau aplikasi Azure Function, dan kemudian docs atau Gigapage juga terdapat di sini. Sedikit menambahkan, untuk AI kami menggunakan framework bernama Flair NLP. Jadi di sini adalah AI yang kami gunakan untuk mendapatkan teknik yang bernama POS tagging atau Position of Speech tagging. Itu adalah yang mentenagai logika di belakang pemisahan struktur kalimat ini. Baik, sekian penjabaran dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang.